Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keutamaan tauhid. Yang pertama adalah bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid menggugurkan dosa-dosa. Tauhid menggugurkan dosa-dosa. Kemudian bab yang kedua itu bab berikutnya, man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan, memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, ya. Banyak dalil tentang hal ini, bagaimana keutamaan tauhid menggugurkan dosa. Seperti dalam hadis, ya, Allah berkata kepada hambanya, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha al-maghfirah. Bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu dengan aku dengan dosa sebesar bumi ini atau sepenuh bumi ini, qurabil ardi bisa jadi hampir penuh bumi atau sepenuh bumi, tetapi kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan juga sepenuh bumi tersebut, ya. Hanya kisah Nabi Musa, ya. Nabi Musa datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata, ya Rabbi allimni syai'an adzkuruka wa adu'uka bihi. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu ucapan yang aku akan berdoa kepadamu dan aku berzikir kepadamu dengan ucapan tersebut. Maka Allah berkata, ya Musa, qul la ilaha illallah. Kata Allah, ya Musa, ucapkan la ilaha illallah, ya. Maka Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai ya Allah, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu seakan-akan Musa ingin sesuatu yang spesial. Adakah zikir lain yang lebih spesial daripada la ilaha illallah? Maka Allah menjelaskan, ya Musa, Allah menjelaskan tidak ada yang lebih spesial daripada la ilaha illallah. Ya. Law anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina fi kiffatin, ya. Wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Maka Allah jelaskan, wahai Musa, ini kata la ilaha illallah ini enggak ada yang bisa menyamainya. Ini zikir teragung. Seandainya diletakkan di satu daun timbangan, sebelahnya di timbangan lain diletakkan bumi dan isinya, langit dan isinya, masih lebih berat la ilaha illallah. Masih lebih berat la ilaha illallah. Ini menunjukkan la ilaha illallah sangat berat nilainya dan mampu menghancurkan dosa-dosa. Mampu menghancurkan dosa-dosa. Ini hadis qudsi tadi. Terus hadis yang kedua, hadis kisah Musa alaihissalam. Hadis tentang kisah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, sebagian menghasankan, sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Tetapi hadis ini dikuatkan dengan hadis sahibul bitaqah, pemilik kartu, yaitu pemilik kartu la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati, dipanggillah, diteriakin seorang dari umatku amamal khalaik, yaitu dipanggil di hadapan orang-orang banyak, ya, di pada hari kiamat kelak, ya. Fayunsyar lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lantas dibukakan catatan amal dia 99 catatan amal. Kullu sijilin maddul basar, setiap catatan amal sejauh mata memandang. Itu isinya maksiat. Maka Allah bertanya kepada dia, hal zalamaka katabati al-hafizun, wahai fulan, apakah malaikatku menzalimimu? Mungkin ada satu yang disalah catat. Kata dia, la ya Rabb, tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya, karena seorang ketika di kiamat dia akan ingat seluruh apa yang dia lakukan. Ketika dia melihat catatan amalnya, catatan maksiat yang dia lakukan, dia bilang tidak ada yang salah, semuanya benar. Kemudian dia merasa dia akan binasa, ya. Ya, tapi Allah mengatakan, sungguhnya kau punya amalan di sisi kami. Wa innaka lan tuzlamal yaum. Kau punya satu amalan yang ada pada kami dan kau tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkan baginya kartu tertulis la ilaha illallah. Ya. Tertulis la ilaha illallah. Maka dia mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah min haula'i sijillat. Ya Allah, apa bandingannya kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan catatan amal 99 yang begitu sejauh mata memandang isinya maksiat tak. Maka Allah mengatakan, innaka lan tuzlamal yaum. Kau tidak akan dizalim pada hari ini. Kemudian ditimbang, ternyata lebih berat la ilaha illallah. Ini menunjukkan la ilaha illallah mampu menggugurkan dosa-dosa. Kita semua punya la ilaha illallah, kita semua punya kartu la ilaha illallah, tapi kualitas la ilaha illallah saya dan antum dan ini berbeda, tidak sama.
Semakin kualitas la ilaha illallah semakin kuat, semakin orang paham tentang la ilaha illallah, semakin dia menjalankan konsekuensi la ilaha illallah, dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka la ilaha illallah semakin kuat. Oleh karenanya, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka, ada, dan hadisnya banyak seperti ini. Jangan disangka orang bertauhid tidak akan masuk neraka. Banyak dalil menunjukkan orang masuk neraka. Tapi dalam hadis akhriju minan nari man qala la ilaha illallah, keluarkanlah dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman, dan dalam hatinya ada sedikit iman, ya, sebesar zarrah atau sebesar biji sawi. Tapi dia mengucapkan la ilaha illallah, dia bertauhid. Tapi masuk neraka dan dikeluarkan. Dan banyak dalil bahwasanya ada orang-orang dimasukkan dalam neraka jahanam kemudian dikeluarkan, ya. Yaitu mereka adalah ahlul la ilaha illallah. Kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah maka mereka kekal dalam neraka. Namun terlalu banyak hadis, bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah mutawatir bahwasanya ada orang mengucapkan la ilaha illallah namun mereka masuk neraka. Kenapa bisa demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena la ilaha illallah mereka tidak kuat, kualitasnya rendah.